Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primayeta Wayuni, NIM 21231007. Saya akan mencoba mereview artikel yang berjudul Sebuah Studi tentang Pelaporan Sumber Daya Manusia di Inggris Raya. Pembahasan teori dapat dikatakan bahwa salah satu peran mendasar seorang keakuntan adalah untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan aset perusahaan. Tetapi dalam lingkungan yang semakin kompleks dan bergejolak, banyak organisasi tidak mengetahui nilai aset mereka yang paling berharga. Human Capital atau HC, nilai pasar organisasi terkemuka selama beberapa dekade telah jauh lebih tinggi daripada nilai aset fisik mereka, dan ini telah menyebabkan panggilan untuk HC bersama dengan item tidak berwujud lainnya untuk dimasukkan dalam neraca untuk memberikan kesan yang lebih akurat tentang nilai organisasi. HC adalah bagian dari modal intelektual atau IC dan mencakup stok atribut yang diberikan karyawan seperti keterampilan, pengetahuan, pengalaman, komitmen, dan kepemimpinan sebagai imbalan atas upah dan gaji. Kasus yang dibahas baru-baru ini ada upaya untuk meningkatkan pelaporan sumber daya manusia atau HC di Inggris Raya melalui pengenalan undang-undang pemerintah dan inisiatif lainnya. Dari perspektif penghitungan akuntansi, di mana kebutuhan akan metrik yang tepat adalah penting, pengukuran HC telah terbukti menantang, dan beberapa pendapat bahwa kurangnya standar akuntansi yang diterima secara internasional untuk pengungkapan HC telah merusak kredibilitas laporan akuntansi perusahaan. Kesenjangan dalam pelaporan ini pada akhirnya akan menyebabkan masalah kekurangan dana bagi perusahaan yang memiliki pengetahuan intensif dan pada saat yang sama menciptakan masalah asimetri informasi bagi investor. Oleh karena itu, masalah pelaporan SDM tidak hanya menjadi isu utama bagi organisasi pemegang saham, tetapi juga bagi calon investor dan karyawan saat ini dan potensial. Objek penelitian dilakukan pada perusahaan Financial Times Stock Exchange atau FTSE sebelum dan sesudah amandemen di atas Companies Act 2006. Penelitian ini juga mengidentifikasi yang terbaik praktik dalam pelaporan HC di antara perusahaan yang dianalisis. Teknik analisis data melibatkan pemilihan laporan tahunan perusahaan FTSE 100 sebagai fokus penelitian. Penelitian ini menganalisis laporan tahunan perusahaan FTSE 100 per Desember 2015, khususnya yang segera sebelum amandemen 2013 terhadap UK Companies Act 2006 dan yang diproduksi setelah amandemen ini dapat berupa laporan yang dihasilkan pada tahun 2012 atau 2013 dan 2014 atau 2015, tergantung di mana masing-masing akhir tahun perusahaan jatuh. Hasil penelitian yang disajikan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan FTSE 100 di Inggris telah meningkatkan pelaporan HC mereka dan melakukan lebih dari sekadar memenuhi kewajiban hukum mereka dalam hal ini. Oleh karena itu, jelas bahwa inisiatif baru-baru ini untuk mempromosikan HC pelaporan di Inggris memiliki dampak positif karena perusahaan tampaknya telah dipengaruhi oleh panduan FRC dan berbagai kode tata kelola perusahaan. Temuan di sini juga konsisten dengan beberapa dari studi pelaporan HC di negara lain. Perusahaan dalam hal ini studi dilaporkan kuat di bidang pelatihan karyawan, kesehatan dan keselamatan, pengembangan karir dan kepemimpinan karyawan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mengapa perusahaan memiliki pendekatan yang berbeda di bidang ini. Akibatnya, analisis studi kasus mendalam dari perusahaan FTSE 100 yang kuat dan lemah dalam pelaporan HC harus dilakukan untuk mengidentifikasi enabler dan hambatan untuk pelaporan HC yang efektif. Demikian review artikel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.